Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Jung Ho, seorang mantan detektif yang kini berpindah haluan berbisnis lain. Meskipun begitu, ia merupakan seorang mucikari yang bertanggung jawab, di mana ia rela terjun langsung ke lapangan apabila gadisnya mendapatkan masalah. 전혀는 애기가 씨발. 합의 봐라. 좋냐? 내일 진짜 그만둘게. 전화하지 마. Namun karena kehilangan dua gadis pencelupnya, Jung Ho yang sedang terlilit hutang dan sedang berjuang secara finansial pun memaksa Mi Jin, seorang janda beranak satu yang merupakan salah satu dari sedikit gadis yang tersisa, untuk menemui seorang klien demi meraup pundi-pundi uang demi melunasi hutangnya tersebut. 네, 나갈게요. 흰색 가디건이요. Tapi kemudian dia menyadari bahwa kliennya ini adalah pria yang menyebabkan para gadisnya menghilang setelah dipesan olehnya. Sehingga dengan segera ia menghubungi Mi Jin dan mencarinya. 그저께 팔아버린 거네. 들어가자마자 샤워하겠다면서 화장실로 가. 가서 그 주소를 나한테 문자로 보내. 사무실 잘 봐. Sepanjang perjalanan, dia meminta bantuan polisi kenalannya bernama Gilwo. Tapi mereka tidak bisa membantu karena wali kota yang sedang mereka awasi baru saja diserang dengan kotoran saat sedang pencitraan di sebuah pasar. Kembali ke Mi Jin yang sudah terikat di kamar mandi, di mana ia baru menyadari bahwa pelanggan yang bernama Yongmin adalah seorang psikopat. Dengan menggunakan palu, Yongmin mencoba memasukkan pahat ke babatoknya Mi Jin, tapi karena Mi Jin terus bergerak, sehingga Yongmin melukai tangannya. Aksi tersebut pun sempat terhentikan oleh sepasang orang tua dari gereja lokal datang berkunjung untuk bertemu dengan pemilik rumah tersebut yang bernama Tuan Park, yang akhir-akhir ini tidak pernah berkunjung ke gereja akibat ulah Yongmin yang telah menghabisinya. Karena tak punya waktu untuk meladeni orang tersebut, maka Yongmin pun mempersilahkan mereka masuk untuk kemudian dibantai agar bisa segera mempertemukan mereka dengan Tuan Park di alam sana. 왜 이렇게 사람을 괴롭혀? Untuk menghilangkan jejak kekejiannya, ia pun mencari tempat untuk membuang mobil mereka. Namun sayangnya, dia bertabrakan dengan Jung Ho yang kebetulan sudah berada di area tersebut. Jung Ho yang awalnya tidak ingin ambil pusing dengan hal itu, kemudian merasa curiga melihat gelagat Yongmin seperti menyembunyikan sesuatu. Terlebih lagi, dia tidak mau memberikan nomor teleponnya. 아저씨. 전화번호 주세요. 제가 처리해 드릴게요. 그거 피 아니에요, 그거? 야! 차 빼! 차 빼라고! Untuk memastikan kecurigaannya, Jung Ho pun menghubungi nomor pelanggannya dan ternyata benar. Nomor tersebut terhubung pada HP yang Yongmin bawa. Alhasil, Yongmin mencoba kabur tapi sayangnya ia tertangkap dan dipukuli habis-habisan oleh Jung Ho. Karena tabrakan tersebut menyebabkan kemacetan parah, maka keduanya pun ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi setempat, di mana Yongmin mengakui bahwa dirinya lah pelaku pembunuhan hingga 9 orang korban. 죽였다 그랬잖아요. 예? 죽였어요. Jung Ho pun kemudian bercerita kepada rekannya di kepolisian terkait kondisinya saat ini, di mana menurut rekannya bahwa itu merupakan kasus pembunuhan berantai yang dikenal dengan kasus Mapo, sehingga rekannya ini beranggapan bahwa Yongmin kemungkinan adalah pelakunya. Maka dari itu rekannya pun ingin membawa Yongmin agar bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibatnya terjadi perkelahian memperebutkan penyelidikan kasus Mapo yang terkenal dan belum terpecahkan sampai saat ini. 네가 지영민이야? Terlepas dari pengakuannya, polisi tidak memiliki cukup bukti, sehingga mau tidak mau harus membebaskan Yongmin setelah 12 jam. Untuk itu Jung Ho pergi ke apartemen Mi Jin untuk mengumpulkan sampel DNA yang nantinya dicocokkan dengan darah yang ditemukan di pakaian tersangka. 얘 옷에 묻은 피랑 그 여자 샘플이랑 DNA 대조하게. 아, 놀래라, 야 임마.
Di sana, dia menemukan Putri Mijin yang bernama Eunji seorang diri di rumah. Karena tak tega meninggalkannya sendirian, maka dia pun membawanya menyelidiki petunjuk di kota asal Yongmin. Diketahuilah bahwa tersangka pernah dipenjara selama 3 tahun karena menyerang keponakannya sendiri. 집엔 그 새끼밖에 없었어요. Sementara berdasarkan penyelidikan polisi, terungkap juga bahwa Yongmin membuat pengakuan yang sama di 2 kantor polisi yang berbeda. Namun pengadilan harus membebaskannya karena kurangnya bukti. 둘 다 증거 불충분이었답니다. 신문 몇 장 보고는 저런 짓을 못한다고. 묻었다는 건 땅속에 유기했다는 얘기야. 뒤져서 시작자. Jadi, bisa dibilang psikopat ini sangat paham dengan proses hukum dan sering memanfaatkan celah-celah yang ada sehingga dia bisa tetap bersikap kalem. 죽였어 안 죽였어? 죄송합니다. 네가 아주 우리를 홍어 조수로 하는구나. Di sisi lain, usaha Jung Ho terbayar dari jejak yang ditinggalkan oleh Yongmin yang menggunakan layanan plus-plus. Dari situ, dia bertemu dengan wanita yang pernah melayani Yongmin dan menemukan fakta bahwa psikopat itu ternyata impoten. 이상한 점 같은 거 없었어? 지가 안 서는 거예요. 호자 새끼가 왜 날 부르고 지랄이냐고. Sejak saat itu, Yongmin meminta si wanita untuk tinggal bersamanya, tetapi si wanita menolaknya. Akibatnya, Yongmin marah dan kemudian meneror si wanita dengan cara memposting beberapa foto dirinya berlumuran darah. Bahkan pernah mengancam akan membunuhnya. Dan percakapan itu pun terdengar oleh Eunji sehingga ia mengira bahwa ibunya telah dibunuh. 떡 치는데 자지가 안 서는 거예요. 공 얘기 아니에요. 온몸에 피치를 나고. 그 새끼 사람 죽였어. 아저씨. Mereka pun kembali ke daerah di mana Mijin hilang. Sampai ditemukanlah sebuah tempat di mana Yongmin pernah tinggal. Yang di ruangan itu ternyata dindingnya dipenuhi oleh sejumlah gambar religius. Sementara Eunji yang menunggu di mobil melihat sesosok wanita yang ia kira adalah ibunya dan mengikutinya. 야, 애 어디 있어? 애 어딨냐고? Setelah berusaha mencarinya, Jung Ho pun menemukan Eunji tergeletak di tengah jalan. Yang diduga ia telah ditabrak oleh kurir makanan. Sehingga dengan segera, ia pun membawanya ke rumah sakit untuk mengobatinya. 은지 아버님 되세요? Kembali ke kantor polisi yang tidak menemukan titik terang, sehingga meminta bantuan seorang ahli untuk menginterogasi Yongmin, yang pada awalnya psikopat tersebut tetap berusaha untuk mengabaikan semua pertanyaan. Namun ketika penyakit impoten yang dideritanya terungkap, manusia keji satu ini pun mulai menggila. 여자하고 를 해본 적이 없어요? 너 성불구지? 그래서 그런 거 아니라고요. 앉아 이 새끼야. 브라보. Di tengah suasana yang semakin memanas ini, terlebih lagi waktu pembebasan tersangka tinggal sebentar lagi, dan polisi tidak memiliki bukti yang cukup, disertai dengan kesabaran Jung Ho sudah mencapai batasnya. Lalu ia tanpa ampun pergi ke kantor polisi untuk memukuli Yongmin agar memberitahukan keberadaan Mijin, dan petugas kepolisian yang ada di sana juga turut mendukung aksi tersebut, dan bahkan mereka menunggu di luar sambil nyebat dulu. 어디 있어? Sampai akhirnya didapatkan lokasi di mana tubuh korban dikuburkan. Tapi sayangnya, informasi yang Yongmin berikan hanya akal-akalannya saja agar bisa mengulur waktu. Dan benar saja, tepat saat ia akan dipindahkan, datang seorang jaksa yang mengabarkan bahwa pelaku sesungguhnya sudah ditangkap, yang kemudian membebaskan Yongmin tanpa dakwaan. 지금 당장 지영민이 내보내고 시정 얼굴에 똥칠한 경찰이 근데 그 시민의 면상이 Untuk menyelamatkan citra kepolisian, akhirnya ditunjuklah Jung Ho sebagai kambing hitam atas tuduhan telah menganiaya Yongmin, yang meski telah ditangkap, mantan polisi itu pun bisa kabur dengan mengelabui para petugas untuk mencari Mijin. 경찰에 신고 좀 해주세요. Sementara Yongmin yang sudah bebas pun pulang menuju ke kediaman Tuan Pak, tempat di mana Mijin disekap. Tapi sebelumnya ia mampir ke warung di mana Mijin meminta pertolongan. Dengan lugu, si penjaga toko mengabarkan musibah yang terjadi terhadap Mijin dan seorang psikopat yang berkeliaran di lingkungan mereka. 어떤 미친놈이
오늘 멀쩡한 아가씨를 가둬놓고 그 아가씨가 여기 있다니까. 망치나 몽둥이 같은 거 있어요? Menyadari bahwa orang yang dimaksud adalah Mijin dan dirinya, dengan menggunakan sebuah palu kemudian ia menghabisi si penjaga tersebut. Lalu kemudian menuntaskan hajatnya kepada Mijin yang sebelumnya tertunda. Sementara Jungho yang baru datang mendapati petugas polisi sedang mengamankan warung tersebut yang sudah berlumuran darah. Saat berada di dalam TKP, dia mendengar pesan suara yang ditinggalkan Mijin. Dari jendela kamar tersebut, ia melihat salib sebuah gereja, yang kemudian ia pun mengikuti naluri detektifnya hingga sampai ke sebuah rumah pasangan tua yang menjadi korban Yongmin di awal. Pada kalender di rumah tersebut, terlihat bahwa kalender itu dicetak oleh gereja Mangwon. Ia pun bergegas menuju lokasi tersebut dan mendapati patung religius yang mirip dengan gambar yang dia lihat di ruangan tempat tinggal Yongmin sebelumnya. Yang mana akhirnya kita ketahui bahwa Yongmin ini adalah seorang pematung yang bekerja di sana atas jasa dari seorang pengusaha konstruksi bernama Tuan Park yang kebetulan juga sedang mengerjakan proyek di gereja tersebut. 얼마 전에 교회 정축을 해주셨거든요. 그 사람이 저 십자가를 만들었더라고요. 목사님께 여쭤보시면 아실지도 모르겠네요. Yongmin sendiri terlihat sudah berpakaian rapi lengkap dengan tas peralatannya. Baru saja akan pergi, ia malah bertemu dengan Jungho yang juga baru saja tiba di sana. Sehingga perkelahiannya pun akan kita saksikan sesaat lagi. Jungho sempat teralihkan oleh tubuh Mijin di akuarium, sehingga kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Yongmin hingga Jungho lemas tak berdaya. Namun akhirnya Jungho bisa membalikan keadaan. Sampai saat ia hendak melakukan fatality terhadap Yongmin, aksinya pun harus terhenti ketika pasukan polisi menyerbu ke sana dan menghentikannya. 그거 내려놔. Setelah kejadian itu, polisi menggeledah seluruh rumah. Kemudian ditemukanlah jenazah korban dikubur di halaman depan. Sementara Jungho terlihat sudah di rumah sakit mengunjungi Eunji, yang kemungkinan ia berniat untuk merawatnya sebagai bentuk penebusan dosa. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.